Tahu nggak, ternyata setiap tahunnya ada 1000-an lebih warga negara Indonesia yang berpindah menjadi warga negara apa? Tebak? Yes, jadi warga negara Singapura. Berdasarkan data Dirjen Imigrasi dari tahun 2019 ke 2023 ada sekitar 3.900-an warga negara Indonesia yang pindah ke Singapura. Tepatnya nih, mereka ini yang pindah warga negara berada di usia yang produktif, antara 25 sampai 35 tahun gitu. Kenapa sih tiba-tiba aku jadi pengen bahas tentang warga negara Singapura ini? Ini jujur sebenarnya dimulai dari nontonin Clash of Champions gitu. Jadi melihat para mahasiswa berprestasi, even yang berprestasi di Indonesia ini kok ketar-ketir banget ya sama mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas ternama di Singapura. Ini kan sebenarnya mestinya apple to apple ya, antara universitas bergengsi di Indonesia dengan universitas bergengsi di Singapura. Terus kenapa dong kita sebagai warga negara Indonesia itu selalu kena mental kalau disandingin sama apapun yang berbau luar negeri? Dari artikel yang aku temuin di artikel online CNBC Indonesia, alasan orang-orang ingin pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Singapura simply karena ingin meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya gitu. Emang ada apa sih di Singapura? Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Singapura ini menjadi pilihan. Yang pertama, yes, economic opportunities gitu. Di Singapura itu orang-orang yang memiliki high skill ya, terutama orang-orang yang bekerja di industri finance, teknologi, healthcare ataupun pendidikan itu merasa jauh lebih dihargai. Dihargainya dari segi apa? Tentu dari segi gaji. Dan di Singapura sendiri membuka lebih banyak lapangan pekerjaan karena menurut data CNBC ini lapangan pekerjaan di Indonesia mulai seret. Terus yang kedua adalah better education and healthcare. Jadi memang kita melihat ya kalau tren middle income and upper class orang Indonesia itu melihat pendidikan ke luar negeri itu bukan hanya sebagai gengsi status sosial, tapi merupakan kesempatan golden ticket untuk memperbaiki kehidupan, karir, dan juga keluarga di masa depannya. Ya, balik lagi nih, misalnya kita lihat Clash of Champions yang tadi aku mention, kayak kenapa ya mahasiswa Indonesia aja yang di kampus bergengsi gitu, kayak UI dan ITB itu ketar-ketir di episode pertama apa kedua gitu. Yuk kita cek gimana sih ranking University Indonesia versus Singapura. Berdasarkan QS World University Ranking di 2024, National University of Singapore alias NUS ada di Global Rank nomor 28. Dan Nanyang Technology University NTU ada di rank 26. Jadi mereka ya masih top 50 lah gitu. Terus untuk Universitas Indonesia ini ada di peringkat 248. Sedangkan untuk Institut Teknologi Bandung alias ITB ada di Global Rank nomor 235. NUS secara konsisten berada di top university di Asia dan secara global itu memang dikenal strength-nya di science, technology, dan engineering. Ini 3 industri yang memang akan membayar mahal untuk talent-talentnya. Begitupun dengan NTU. NTU ini terkenal dengan research output, juga inovasi dengan strong focus lagi-lagi di technology and engineering. UI dan ITB merupakan universitas terkemuka di Indonesia, excelling di engineering dan technical fields gitu. Tapi kenapa sih posisinya tuh secara global ini masih jauh di bawah university di Singapura? Karena masih butuh banyak improvement, terutama di international collaboration, kapasitas untuk riset, dan juga academic output gitu. Ya memang masih lebih banyak yang prefer kalau punya uang masyarakatnya kalau bisa mencari pendidikan lebih baik mungkin memang di luar negeri gitu. Karena kita ngomongin tentang lapangan pekerjaan gitu, emang gimana tuh dengan nasib startup atau UMKM? Kan selalu dibilang generasi muda adalah generasi emas, generasi penerusnya sebuah bangsa gitu. Nah ternyata
ternyata tahu nggak, kemudahan untuk memulai bisnis di Singapura itu, kalau anak-anak mudanya atau para pengusaha baru yang pengen bikin bisnis di Singapura, Singapura itu menduduki peringkat kedua secara global untuk kemudahan melakukan bisnis. Hal yang sangat mendukung adanya adalah kejelasan dalam hukum dan juga framework regulasinya. Jadi sangat transparan untuk hukum melakukan bisnisnya. Lalu corporate tax rate-nya memang 17%, tapi ada berbagai macam variasi untuk insentif dari para startup dan juga small medium enterprise. Ditambah lagi, kenapa pada mencari talent opportunities di Singapura? Karena Singapura punya global talent hub gitu, yang didukung dengan high quality workforce plus dapat subsidi alias government grants dari pemerintahnya. Ditambah lagi, digital infrastructure yang ada di Singapura itu sudah kelas dunia. Woi, kalau ngomongin Singapura terus sih gitu, kenapa sih ngebanding-bandingin? Ya, pemerintah kita aja melakukan studi banding, masa membandingkan data satu dengan data lainnya nggak boleh sih gitu. Dan kenyataannya memang banyak kok yang harus diimprovisasi oleh pemerintahan, apalagi terkait good governance, legal framework, dan juga implementasi gitu. Di 2024 ini seperti apa sih kualitas pendidikan kita dan implementasi tenaga kerja yang siap kerja gitu. Makanya aku mau membahas kenapa sih Singapura ini sukses banget menjadi salah satu global talent hub. Selain yang tadi ya, udah mudah banget bikin bisnis, sekarang mereka menjadi a global talent hub. Yang pertama menurut aku adalah kemampuan berbahasanya. Walaupun sebagian besar dari mereka ini adalah turunan Tionghoa gitu, tapi Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu di tahun 1980-an bertekad besar kalau bahasa Inggris itu udah harus wajib ada di sekolah-sekolah. Bahkan ini sempat kok menjadi pertentangan antara masyarakat Malay dan juga masyarakat yang berbahasa Mandarin. Why kita harus mewajibkan bahasa Inggris? Because if you speak one languages, it's much easier for you untuk become a world class international, karena international language-nya adalah bahasa Inggris. Dan lagi-lagi itu kaitannya dengan education dan skills development. Makanya mudah banget untuk foreign investor itu masuk ke Singapura. Kenapa? Karena most of the people speak English. Yang kedua, opportunity kerja, kesejahteraan, itu kaitannya erat loh dengan business environment gitu. Jadi memang negara ini sangat pro untuk punya business environment alias lingkungan bisnis yang sangat kondusif. Kondusifnya seperti apa? Regulasinya efisien, transparan, dan mudah banget gitu. Nah, sedangkan Indonesia memang lagi berproses nih gitu. Tapi kita lihat aja ya untuk kemudahan berbisnis dalam komparasi tabel sebagai berikut. Secara registrasi cost memang Singapura lebih mahal, sebesar $315 Singapura. Di Indonesia hanya 1 juta rupiah untuk registrasi lah gitu. Tapi untuk minimum penempatan modal di Singapura itu cukup $1. Sedangkan di Indonesia, untuk local companies mendirikan perusahaan tuh butuh modal 50 juta minimum. Dan juga kalau untuk foreign companies alias perusahaan-perusahaan asing itu butuh sekitar 10 miliar rupiah, atau ya kurang lebih setara dengan US dollar 660 ribuan. Jauh banget ya. Di Singapura no minimum for private limited companies, $1. Oke. Office nih, nyewa office di Singapura emang mahal gitu. Di Jakarta bisa lebih murah gitu. Begitupun dengan employee cost. Average salary
UMR di Singapura lah bisa dibilang untuk skill profesional tuh sekitar 4.500 hingga 5.000 Singapura alias 60 juta. Kalau gue jadi high skill worker lumayan banget ya, 60 juta. Sedangkan di Indonesia untuk skill worker, tebak gajinya berapa? Ya gaji UMR lah, $400, yang kalau dirupiahkan ya sekitar 5 jutaan. Dan ini pun mungkin hanya ada di kota-kota besar. Dan semahal-mahalnya Singapura gitu, operational cost-nya gitu, itu kemudahan dan support yang diberikan pemerintah lagi-lagi membuat perusahaan tuh lebih enak dan leluasa. Sedangkan di Indonesia itu kendala nomor satu bikin bisnis itu adalah ribet regulasinya gitu. Terutama untuk perusahaan-perusahaan asing. Padahal mungkin kita butuh banget nih ya gitu pendanaan ataupun perusahaan asing untuk lebih pede mau untuk invest dan mengembangkan usahanya di negara kita. Karena apa? Kita punya low bayaran pekerjanya murah dibandingkan negara tetangga. Tapi kenapa masih minim gitu perusahaan asing yang mau invest di kita? Jadi wajar kan kalau kita ya pengen kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak kita, pengen dia selesai kuliah mendapatkan pekerjaan, pengen mereka bisa mandiri. Kan katanya gimana nih caranya memutus rantai sandwich generation? And kalau jawabannya salah satu adalah mencari kesempatan bekerja di luar negeri, apakah salah gitu? Karena memang mungkin gak ada kesempatan ataupun tidak ada perbaikan kualitas pekerjaan untuk para fresh grad. Kita lihat bahkan jumlah mahasiswa Indonesia di Singapura itu sekitar 10% dari total mahasiswa internasional. Jadi sebenarnya 90% juga bukan dari Indonesia gitu. Tapi ya, kita harus ngakuin Singapura itu memang a global talent hub gitu. Kalau 10% mahasiswa internasional dari Singapura, 90%-nya kan juga dari negara lain gitu. Mungkin gak cuma warga negara Indonesia aja yang pengen jadi warga negara Singapura. Maybe banyak banget negara-negara lain yang generasi mudanya pengen jadi warga negara Singapura. Ya aku tahu sih, salah satu alasannya mungkin karena paspor ya. A good opportunities meningkatkan kesejahteraan, pastinya nggak mungkin kita nggak ngomongin gaji ya. Kita cek aja berikut jurusan fresh grad yang gajinya tertinggi di Singapura nih apa aja sih gitu. Makanya aku juga beberapa kali tuh selalu mention kalau pekerjaan kamu itu, pekerjaan yang kamu pilih itu akan membawa kamu ke financial freedom. Kenapa? Karena yang financial freedom butuh itu how you save your money dari gaji ataupun income ataupun bisnis yang bisa kamu lakukan. Kita lihat dari jurusan informasi dan teknologi, gajinya $5.500 US. Jurusan bisnis atau ilmu sosial itu ada di sekitar $4.000-an. Kalau jurusan desain, media, seni itu ada di sekitar $3.700-an. Tapi dolarnya AS ya. Bahkan data ini didapatkan dari Kompas ini. Tapi itu kan kalau kita ngomongin high skill worker ya. Sekarang kalau kita ngomongin gaji minimum tenaga kerja asing di Singapura itu mulai Januari 2025, gaji bulanan minimum bagi pelamar baru untuk mendapatkan izin kerja akan dinaikkan menjadi $5.600 Singapura. Nah, menurut Menteri Tenaga Kerja Tan See Leng, dengan secara teratur memperbarui gaji yang memenuhi syarat berdasarkan tolak ukur upah yang ditetapkan. Karena mereka mencoba memastikan adanya kesetaraan bagi penduduk setempat. Nah, sedangkan di Indonesia ramai banget. Salah satunya kayak ini kita ngomongin kota lah ya, ibu kota yang sesuai gitu. Kayak eye to eye, apple to apple sama Singapura, Jakarta. Beberapa artikel sudah menyebutkan sebenarnya gaji yang pantas gitu untuk bisa hidup di Jakarta itu sekitar 14 juta rupiah.
Tapi kenyataannya gaji UMR Jakarta ada di berapa, ayo? Dan as I mentioned, memang ada 1000-an warga negara Indonesia tiap tahunnya yang menjadi warga negara Singapura. Tapi ternyata selama 5 tahun terakhir, Singapura ini memberikan status warga negara ke 22.000 sampai 23.000 orang kok setiap tahunnya gitu. Dengan total ada 110.000 warga negara baru di Singapura. Jadi ya Indonesia mah masih kecil, nggak sebanyak itu juga gitu. Dan boleh nggak sih gitu, ini lumrah aja orang berpindah ke warga negaraan untuk mengharap perbaikan ekonomi, ya merantau gitu. Coba berapa banyak imigran ke Amerika yang akhirnya sukses gitu. Dan aku udah bahas ini di Reels aku, nanti tonton ya. Coba siapa sih imigran yang gak ke Amerika? CEO Google, CEO Nvidia, many CEO tuh kok pindah warga negara gitu. And it's okay gitu kan, gak dihujat di negaranya juga. Bahkan Lisa Blackpink aja pindah kan dari Thailand ke South Korea. Because apa? Karena mengejar mimpi. Tapi ya pindah ke warga negaraan itu tidak semudah itu. Sejujurnya yang aku tahu memang membutuhkan dana. Ada beberapa modal kayak sejumlah uang yang dibutuhkan gitu. Tapi selain itu sebenarnya kalau kamu sangat dibutuhkan skillnya gitu, peluang kamu akan jauh lebih besar gitu. Makanya ini adalah top 5 pekerjaan warga negara asing di Singapura. Yang pertama adalah software developer and engineer, 2 data analyst, yang ketiga cyber security specialist, yang keempat e-commerce, dan yang kelima financial consultant. Jadi nggak sembarangan juga kamu bisa jadi citizennya Singapura, karena sebenarnya beberapa skill dan pekerjaan yang tadi aku sebutin itu berkaitan banget dengan plan pembangunannya Singapura gitu. Singapura itu sangat bercita-cita menjadi global technology hub mendunia gitu. Dan untuk ini mereka pasti butuh talent gitu. Dan talent-talent muda dari berbagai warga negara justru akan memberikan diversifikasi gitu. Dan memperkaya talent pool yang dimiliki oleh Singapura sebagai high skill workers. Dan ngomongin tentang apapun yang mendunia, sebenarnya ngomongin globalisasi atau international market gitu, Singapura itu kan nggak punya apa-apa ya. Jadi mindset sama tujuannya mereka tuh memang harus exporting apa nih hasil yang bisa dilakukan gitu. Mereka nggak punya sumber daya alam, nggak punya batu bara, nggak punya minyak, nggak punya pasir aja impor. That's why mereka tahu gitu, ketika mereka udah kuat banget financial sectornya gitu, the next generation itu butuh teknologi industri untuk berkembang gitu. Sesimpel kamu mau mengekspor apa, semuanya itu akan melalui e-commerce gitu. Jadi beberapa pekerjaan yang tadi itu memang untuk menguatkan perekonomian pembangunan Singapura sampai ke depan-depannya. Dan jujur memang sebagai negara yang pekerja keras itu, mereka tuh sekarang udah ada di level aging populations ya gitu. Dan sangat rendah ini tingkat kelahiran generasi baru gitu. That's why buat mereka sah-sah aja untuk mengadopsi warga negara lain menjadi warga negaranya. Toh sejauh ini sejak Singapura merdeka, mereka berhasil banget kok gitu untuk menjadi global countries yang sangat secure, aman, memiliki paspor yang kuat, financial hub, bahkan financially kuat banget gitu. Krisis corona nggak kerasa, global mortgage crisis juga tidak mempengaruhi mereka. Tiap ada krisis justru mereka keep up memperbaiki diri. Dan kamu bisa ngeliat deh, dolar Singapura itu dalam 20 tahun terakhir naiknya luar biasa. So ketika mereka tahu long term development strateginya itu kemana, mereka bangun ekosistemnya.
Dan yang sangat mereka butuhkan dan telah terbuktikan itu adalah memiliki sumber daya manusia. Dan kalau dulu Singapura berhasil menciptakan financial industry sebagai global hub gitu, karena mereka punya high value jobs, dihargain sangat mahal untuk industri yang bisa melahirkan skillful workers. Dan sekarang saatnya skillful workers itu berasal dari tech and engineering industry. Video ini sih buat menjawab gitu, kenapa sebagian orang pengen pindah warga negara. Menurut aku sih sah. Toh aku juga masih di Indonesia gitu, masih berjuang sebagai pejuang rupiah. Tapi it's okay untuk melihat kemajuan dari suatu negara dan gimana sih cara kita menyikapi untuk bisa tetap keep up gitu. Bukan menyalah-nyalahkan lagi kayak ya Indonesia kebanyakan populasi gitu, Indonesia terlalu luas gitu. Tapi guys, Indonesia itu terlalu kaya gitu. Dibanding Singapura kita tuh terlalu kaya. Tapi kekayaan itu membuat sebagian orang tamak andai Indonesia bisa menerapkan a good governance yang sangat baik. Bahkan aku sempat kemarin datang ke acara Women in Finance, di mana di situ CFO dari BCA, Bank Sentral Asia, bercerita apa yang membuat BCA ini bisa thrive, bisa terus berkembang melewati berbagai krisis hingga terus menghasilkan profit. Dia berbicara tentang ESG, environment, societal, and governance. Itu kunci keberhasilan BCA ada di good governance. Gimana caranya kita bisa bertumbuh, berkembang, stabil. Salah satunya adalah menjaga kepercayaan dan memiliki keinginan untuk maju bersama. Nah, pertanyaannya nih gitu, apa yang dimajukan oleh negara kita kalau governance-nya aja masih dipertanyakan?